Sahabat-sahabatku dan teman-temanku, saudara-saudariku yang agama Kristen dimanapun berada. Saya akan menanggapi bahwa banyak orang-orang Kristen, ya, baik pun itu jemaat biasa atau pun itu seorang pendeta, ketua jemaat, penginjil, ya, sering dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang iman kekristenan. Nah, banyak teman-teman kita yang Kristen yang diserang tentang keyakinan dan kepercayaan. Dan juga banyak orang-orang Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan seputaran iman Kristen. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini kesalahan kita sendiri, kesalahan kita umat Kristen tersendiri, karena kita tidak mau belajar tentang sejarah, ya, tentang sejarah, baik pun itu sejarah gereja maupun sejarah Alkitab dan sejarah-sejarah yang ada di Timur Tengah, beserta orang-orang Kristen terlalu fanatik dengan bahasa, ya, bahasa asli Alkitab. Nah, bahasa-bahasa asli Alkitab itu perlu kita pelajari, bukan cuma saja seorang tokoh teologi, bukan saja seorang tokoh misiologi, ya, bukan saja tokoh agama, tetapi jemaat-jemaat biasa harus mampu menguasai bahasa-bahasa asli Alkitab. Nah, tanggapan ini yang saya tanggapi bahwa saya hanya menyarankan, ya, untuk umat-umat Kristen di seluruh Indonesia untuk belajar, ya, bukan cuma hati yang kita bentuk, tetapi otak juga harus kita bentuk. Kalau di Indonesia, ya, di Indonesia hanya murni dengan belajar berdoa dan belajar Alkitab sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita tidak belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Arab? Nah, di Timur Tengah kita lupa bahwa di Timur Tengah ini, baik pun di bangsa Arab, ya, Arab Saudi maupun di Syria, Irak, Iran, bahkan di Palestina itu sendiri, bahwa ada 20 juta jiwa yang beragama Kristen yang berbahasa Arab. Nah, bagaimanakah Indonesia, kita umat Kristen di Indonesia harus bisa belajar tentang bahasa Arab, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, sehingga kita tidak mudah dibodohi oleh tokoh-tokoh agama lain, dan tidak mudah dibodohi oleh agama-agama lain, bahwa kita mengerti sejarah dan kita mengerti tentang Alkitab, bukan saja Alkitab bahasa Indonesia, tetapi bahasa Alkitab aslinya yang ada bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Arab. Nah, untuk itu saya menyarankan kepada teman-teman umat Kristen, mari bergabung di IMRC, International Missionary Center, karena umat-umat Kristen, ya, kita akan didik dari
anak kecil ya, khusus untuk jemaat Kristen harus bisa belajar tentang bahasa asli Alkitab, sama seperti agama Muslim, mereka mengadakan pengaji. Nah, sesungguhnya Kristen juga ada dalam pengajian, yaitu pengajian Alkitab, yaitu mereka belajar bahasa-bahasa asli Alkitab mulai dari sejak kecil, mulai dari sejak dini, ya, sehingga anak tersebut tidak menyimpang, ya, ke agama lain, walaupun dia diberi pelajaran-pelajaran agama lain, tetapi dia sudah memahami tentang kekristenan, tentang Alkitab, sehingga dia iman dan kepercayaannya itu tidak mudah diombang-ambingkan atau tidak mudah orang lain, ya, tidak mudah dengan percaya akan pembicaraan-pembicaraan orang lain tentang masalah agama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kekristenan ini perlu berubah, perlu merubah mindset. Mari kita bersatu, mari kita membangun hati dan pikiran kita, ya, membangun otak kita. Bukan cuma orang Kristen ini bukan cuma mengetahui tentang cara berdoa, tata cara berdoa saja, tetapi kita mengetahui tentang sejarah-sejarah Alkitab, dan kita harus mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Timur Tengah tentang lahirnya kekristenan yang ada di Yerusalem, Syria, Arab, dan Palestina. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada umat-umat Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk berkembang. Mari kita sama-sama untuk belajar untuk memajukan diri secara intelektual. Mari kita sama-sama untuk sama-sama memajukan iman dan kepercayaan kita di dalam Kristus, dan untuk mengatasi segala tudingan dari kepercayaan yang lain. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.